Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh khusus SDN pesantren dan bagi siswa-siswi Nusantara semuanya, kelas 4 semester genap sekolah dasar. Dalam hal ini kita akan belajar tentang aku senang berbuat baik. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun berada, jangan lupa silahkan like, comment, and subscribe, dan terima kasih bagi yang sudah. Dalam hal ini judulnya adalah aku senang berbuat baik atau akhlak yang terpuji. Rasulullah sendiri adalah merupakan suri tauladan, contoh bagi kita semuanya bagaimana menjadi manusia yang berakhlak terpuji. Bahkan beliau sendiri diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutus engkau, aku diutus, kata Rasul, karena untuk menyempurnakan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, cakupan materi kali ini adalah yaitu tentang satu, akhlak terpuji itu gemar membaca, kemudian pantang menyerah, dan kemudian rendah hati atau tawadhu, kemudian hemat. Nah, 4 hal ini yang akan kita pelajari kali ini. Anak-anakku sekalian, gemar membaca. Jadi salah satu akhlak yang baik yang terpuji itu adalah gemar membaca. Bapak sendiri dan semua guru, orang tua tuh senang melihat anak-anak yang rajin membaca buku, membaca di perpustakaan, terutama apalagi kalau gemar membaca Al-Quran. Aduh, luar biasa, akan sangat bangga sekali orang tua kalian kalau kalian gemar membaca Al-Quran, membaca buku, membaca ilmu dan pengetahuan. Ini adalah dasarnya bahwa Allah sendiri di ayat yang pertama kali diturunkan, surat Al-Alaq ayat 1, itu Allah menganjurkan, bahkan memerintahkan, Iqra, bacalah. Jadi memang kita dianjurkan untuk membaca. Nah, rajin-rajinlah membaca kalian agar menjadi orang yang pintar, orang yang banyak pengetahuannya, banyak ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini adalah dasarnya, hikmahnya anak-anak. Ketika kita semuanya rajin membaca, maka diantaranya adalah pengetahuan dan wawasan kita bertambah. Kemudian juga yang kedua, pola pikir kita tentunya akan lebih bagus, lebih maju, lebih kreatif karena banyak pengetahuan dibanding yang nggak pernah baca atau jarang baca. Maka di rumahmu kalau ada buku pengetahuan, baca. Buku cerita bolehlah, tapi hal-hal yang positif atau hal-hal yang lebih bermanfaat lah yang dibaca ya. Kemudian yang ketiga, materi-materi pelajaran pun itu akan lebih mudah memahami. Selain mendengarkan dari guru, melihat online dari YouTube, itu akan lebih memahami kalau kalian juga membaca buku. Kemudian yang kedua yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah itu tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh. Nah,
Kalau orang yang suka menyerah tuh dikit-dikit sudah mengeluh, aduh saya mah nggak bisa, saya mah males, saya mah udah capek, itu menyerah. Nggak boleh begitu, harus kuat, harus semangat, pantang menyerah. Ketika gagal, coba lagi, nilainya jelek, belajar lagi, seperti itu akhlak yang bagus. Wala tayasu mir rauhillah, dalam Al-Quran, Quran surat Yusuf ayat 87, wallahu a'lam bimuradi, artinya jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Itu adalah dasar daripada pantang menyerah. Tidak boleh putus asa. Ketika kalian mengalami kegagalan, gak boleh putus asa. Ketika melihat materi pelajaran, misalnya agama atau misalnya matematika, udah mumet rumusnya, gak boleh menyerah. Pokoknya belajar. Tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Insya Allah saya yakin bisa, insya Allah saya yakin bisa, saya harus belajar. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, diantaranya sikap pantang menyerah itu semangat ketika mengerjakan tugas, baik itu tugas dari sekolah, dari guru, maupun tugas dari orang tua, suruh bantu, entah itu nyuci, atau entah itu nyapu, entah itu melipat pakaian, atau memasak, dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, menghadapi tantangan berani. Disuruh ngomong ke guru di depan kelas, ketika belajar suruh maju, berani, siapa, begitu. Nggak boleh cengengesan, kemudian malu, ya bukan pada tempatnya itu malu begitu. Kemudian yang ketiga, optimis, berpikirnya positif. Insya Allah saya bisa, dengan izin Allah saya bisa. Optimis itu bukan berarti sombong loh ya, enggak boleh sombong itu. Tetapi optimis itu selalu semangat dan selalu percaya bahwa segala sesuatu yang sulit sekalipun ketika dipelajari, insya Allah bisa. Itu adalah sifat dari pantang menyerah yang kedua. Kemudian senang bekerja dan tidak betah diam, jadi nggak bermalas-malasan tidur aja, main game aja. Taruh dulu HP-nya, bantuin ibumu di dapur, bantuin bapakmu di ladang, bantuin bapakmu misalkan di belakang lagi kerja, bantu, semangat ya. Yang ketiga, rendah hati atau tawadu. Rendah hati itu lawannya adalah sombong. Kalau orang sombong itu congkak, merasa dirinya paling tinggi, paling bisa, paling cantik, paling ganteng, paling pintar, itu enggak boleh. Harus rendah hati. Meskipun pintar, enggak boleh merasa dirinya paling pintar. Ini adalah dasarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم. Wallahu a'lam bimuradi, artinya janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang ya, gunung yang tinggi. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37, gak boleh sombong, harus rendah hati. Maaf ya, rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, itu gak boleh. Sikap rendah hati itu anak-anak diantaranya adalah suka mengalah. Ya sudahlah, demi kebaikan nggak apa-apa mengalah ya, itu bagus. Itu bukan berarti kalah loh, tapi mengalah. Kemudian suka menolong sama orang lain. Kemudian tidak pamer karena dia pintar, karena dia kaya, pamer itu nggak boleh. Tetap sederhana ya, simple, sederhana, low profile. Nah, itu rendah hati. Kemudian lagi tidak membeda-bedakan atau pilih kasih, karena merasa dirinya kaya, gaulnya sama orang kaya mulu. Merasa dirinya pintar, gak mau gaul sama orang bodoh. Gak boleh begitu. Kemudian yang keempat, menghargai orang lain.
Orang lain seburuk apapun atau sebodoh apapun, semiskin apapun, kita hargai. Tidak boleh menyinggung perasaannya, tidak boleh menyinggung hatinya, pikirannya, tidak boleh. Apalagi dengan sikap, ya. Apalagi dengan sikap, dengan perkataan juga tidak boleh. Kemudian yang keempat, sifat terpuji itu adalah hemat. Hemat itu tidak menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak kira-kira tidak berguna, itu tidak dilakukan, terutama dalam hal harta, entah itu uang, entah itu makanan dan segalanya. Ini juga dasarnya dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu rabbihi kafura. Wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan, ya. Jadi orang yang boros itu adalah temannya setan. Dikasih uang sama orang tua 5.000 habis, dikasih 10.000 habis, 15.000 kurang. Nah itu boros, itu jajannya boros. Tapi kalau yang hemat, dikasih 5.000 masih nyisa 1.000 ditabung pakai celengan, dikasih 10.000 ditabung 6.000 atau 5.000, begitupun selanjutnya, itu hemat. Di antaranya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dimanapun berada, perilaku hemat itu misalnya uang jajannya dihemat, gak boleh boros. Air wudhu itu secukupnya. Air tuh sekarang mungkin masih musim hujan, tapi kadang-kadang juga tetap susah, itu harus dihemat. Nah, apalagi air tuh air bersih. Kasihan di tempat-tempat lain kadang-kadang nggak kebagian air. Nah, makanya air wudhu kalian itu harus disyukuri, dihemat, pakai secukupnya. Mandi juga sama, mengambil makan, ya sama, makan juga secukupnya. Kasihan perutnya kalau terlalu banyak, meskipun makannya enak, ya kalau kebanyakan, ya satu mubazir, yang kedua boros, yang ketiga sangat tidak sehat. Kasihan perutnya, makanlah secukupnya.